Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam dari KBRI Den Haag. Dan jumpa lagi sama Chris di acara Embassy Talks. Dan dalam episode yang kali ini kita akan membahas mengenai layanan terbaru dari KBRI Den Haag. Layanan konsuler yang diberikan oleh KBRI Den Haag kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Belanda. Dan hari ini ada kedatangan seorang tamu yang udah ahli banget nih kalau ditanya mengenai konsuler, pelindungan warga negara. Ada Mas Todi Baskoro nih. Selamat datang Mas Todi. Terima kasih banyak Mas Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua warga negara Indonesia yang berada di Belanda. Luar biasa. Sambutannya tuh udah, dari sambutannya aja udah kelihatan nih, bener-bener sambutan pejabat publik. Mas Todi, jadi manggilnya Mas aja ya biar enak Mas. Ya. Mas Todi. Jadi pertama kali ini mungkin diperkenalkan nih, Mas Todi ini berarti sekretaris Pertama fungsi protokol dan konsuler. dan sudah ada di Belanda dari tahun 2021 tepatnya bulan Agustus. jadi udah kurang lebih 2 tahun ya di Belanda ya. Ya, sebulan lagi. Sebulan lagi 2 tahun persis. 2 bulan ya. 2 bulan ya. 2 bulan lagi 2 tahun persis di Belanda. Terus ada perayaan apa Mas memperingati 2 tahun di Belanda nih? Yang jelas ada 17 Iya sekalian ya jadinya. Sekalian. Mas, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih mengenai layanan terbaru dari KBRI, khususnya dari fungsi konsuler nih yang menjalankan ya. Baik. Tapi sebelum kita menyelami lebih dalam layanan terbaru itu, biar masih misterius nih ceritanya. Ya. Jadi kita mau tanya-tanya dulu nih, mungkin ada warga masyarakat yang belum tahu juga apa sih sebenarnya layanan konsuler KBRI itu apa sih Mas sebenarnya? Jadi KBRI ya sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, salah satu fungsinya adalah memberikan pelayanan publik bagi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, pelayanan publiknya itu terdiri atas yang pertama ada pelayanan kekonsuleran. Itu mencakup pelayanan administrasi kependudukan, catatan sipil, lalu ada pelayanan legalisasi dan juga pelayanan yang bersifat pelindungan. Nah, Oke. ya. Jadi dari layanan-layanan itu semuanya disediakan oleh KBRI ya, Ya. untuk warga negara Indonesia Yang- ataupun warga negara asing. Kalau warga negara asing itu lebih banyak mungkin pada legalisasi yang saya sebutkan tadi. Legalisasi. Dan juga mungkin di fungsi imigrasi juga ya, atas Ya. imigrasi. Oh, Itu berarti- biasanya visa dan sebagainya. Visa, paspor misalnya untuk warga negara Indonesia atau Ya, ABG ya kita dan bilang anak ya. berkewarganegaraan ganda. Nah, Iya, berarti kalau administrasi kependudukan itu termasuk kayak surat nikah, surat keterangan ijazah misalnya dan Ya. lain-lain. Jadi ada sejak kemarin diresmikan ya sebetulnya bulan Desember lalu di Ya. Belanda tuh ada pelantikan pejabat pencatatan sipil. Wah, ini pejabat pencatatan sipil berarti kayak mau jadi KUA gitu Mas atau gimana? Jadi fungsinya ada melayani tadi fungsi catatan sipil yang sama seperti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oke. Jadi itu ada 16 layanan ya. Wih, banyak juga tuh 16 layanan. Ya di antaranya itu ya, tadi seperti Mas Kris sebutkan pencatatan untuk yang dari lahir dulu ya. Dari lahir dulu berarti pencatatan Kelahiran. Jadi anak yang lahir di Belanda Mhm. yang sudah mendapatkan akta kelahiran dari Gemeente biasanya. Ya. Itu untuk didaftarkan atau dicatatkan dalam data kependudukan atau data catatan sipil di Indonesia itu perlu dicatat dulu di KBRI. Oke. Nah, ini prosesnya namanya pencatatan kelahiran di luar negeri. Produknya nanti kita keluarkan surat keterangan atau surat pencatatan kelahiran di luar negeri. Oke, surat keterangan lahir semacam kayak gitu Ya, ya. surat keterangan lahir, tapi itu bukan akta ya. Beda ya berarti. Beda. Jadi akta itu yang diterbitkan Gemeente. Oke. Jadi dari kelahiran
Ya. Mungkin dari kelahiran, kalau catatan sipil berarti catatan dari seseorang lahir sampai dia meninggal gitu, Ya. dilayani semua di KBRI. Ya, jadi tadi lahir. Kan lahir, terus setelah lahir kan menjelang menjadi dewasa. Ya. Itu ada perkawinan. Oke, ya. Kawinan. Jadi setelah dewasa biasanya ada peristiwa perkawinan itu juga dicatatkan. Bagi yang menikah sesuai hukum Belanda di Gemeente, setelah mendapatkan buku nikah Belanda dan akta perkawinan Belanda, itu bisa dicatatkan di KBRI. Nanti kita keluarkan sama seperti kelahiran, jadi pencatatan perkawinan di luar negeri. Nah, nanti suratnya itu dibawa ke dinas catatan sipil dan kependudukan di dalam negeri untuk diregister di sana. Kalau yang beragama Islam nanti dibawa ke KUA untuk dicatatkan di sana. Jadi fungsinya supaya perkawinannya juga tercatat di Indonesia. Iya. Nah, ini fungsinya banyak itu. Kalau misalkan itu sampai langgeng, sampai tua nanti, dan akhirnya ya untuk waris mewaris, ahli waris itu nanti kan bahwa perkawinan tercatat, nanti itu juga berfungsi salah satu di sana. Ada anggota keluarganya juga tercatat kan nanti, seperti tadi kelahiran, kalau ada lahir dimasukkan lagi ke kartu keluarga dan lain-lain dan sebagainya. Dan lanjut lagi nanti kalau tadi sudah perkawinan, menikah, lalu proses hidup berlangsung terus meninggal. Nah, bisa juga kita catatkan surat kematiannya. Jadi tadi biasanya ini juga tadi hubungannya dengan waris, perlu adanya surat pencatatan kematian. Nanti di sana di Indonesia juga tercatat kematiannya, dan proses waris mewaris itu bisa dilaksanakan. Iya. Jadi sebenarnya memang semua itu bisa dimintai surat keterangan ya di KBRI untuk nanti dicatatkan di Indonesia. I see. Ya, karena terkadang banyak juga warga yang belum tahu mengenai layanan-layanan seperti ini, dan kadang juga Mas menyangkanya udah langsung dapat ya akta lahir gitu. Tapi ternyata yang akta lahir nanti untuk di Indonesia ya. Di sini hanya bahwa KBRI mengetahui atau meyakini bahwa yang bersangkutan memang lahirnya di sini misalnya, kurang lebih seperti itu. Oke, wah ini hal menarik nih. Tapi karena tadi berangkat dari siklus hidup seseorang ya. Tapi sebelum kita ke siklus hidup seseorang, sebenarnya ada satu pertanyaan Mas. Layanannya kan konsuler itu banyak banget ya. Tadi diomongin itu baru satu bagian tuh, baru surat keterangan. Belum yang legalisasi, belum yang tadi perlindungan warga negara, belum lapor diri. Betul, ada lapor. Untuk mendapatkan layanan-layanan itu sebenarnya caranya gimana sih Mas? Jadi sebetulnya caranya kita sudah membuka saluran-saluran ya. Kita yang jelas dan sebelumnya sebelum lanjut ke sana, pelayanan kekonsuleran di KBRI Den Haag itu sudah mendapatkan sertifikasi ISO. ISO 9001/2015. Berarti kalau udah ISO berarti tandanya ini layanan yang sudah diakui bukan hanya internal ya, tapi memang ada lembaga yang mensertifikasi. Betul. Jadi kita sudah ini yang kedua kalinya dalam artian periodenya. Jadi kita sudah resertifikasi tahun kemarin, untuk 2023 dan sampai 3 tahun ke depan. Wih, mantap. Mungkin KBRI ini masih sedikit ya yang ISO, dan KBRI Den Haag ini malas. Sepengetahuan saya kalau untuk di Eropa saja ini yang satu-satunya. Malah satu-satunya tuh, luar biasa kan KBRI Den Haag, promosi tetap. Tapi nggak ngaruh ya, nggak ada gaji Mas. Itu kan untuk menumbuhkan kepercayaan publiknya saja. Betul. Bahwa jadi standarnya memang, itu sudah diakui. Bukan hanya untuk publik Indonesia berarti kan, berarti pelayanan bagi warga negara asing. Termasuk yang legalisasi itu kan warga negara asing. Juga untuk seperti pencatatan perkawinan itu ya. Jadi pernah ada kasus juga orang Belanda menikah dengan orang Indonesia. Nah, salah satu pasangannya itu sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia 15 sampai 20 tahun lalu. Tapi lupa untuk dicatatkan perkawinannya. Jadi dan kematiannya juga. Nah,
hubungan dengan keluarga yang dari Indonesia dan perkawinannya di Indonesia itu belum dicatatkan. Jadi ketika ada permasalahan harta waris, ahli pewaris, juga asuransi, bukan asuransi ya, ini masalah seperti kredit rumah atau apa gitu kan. Itu ternyata institusi yang terkait itu meminta ada bukti dokumen tertulis. Nah itu karena belum diurus atau lupa mengurus, jadi yang bersangkutan itu baru mengurus setelah sekian puluh tahun itu. Nah itu penting untuk dicatat ya, khususnya untuk warga negara Indonesia yang ada di Belanda. Betul. Yang menikah dengan warga negara Belanda ya Mas. Kejadian atau kasus-kasus seperti ini juga mungkin terjadi ya. Jadi ada baiknya yang dicek lagi tuh dokumen-dokumennya. Apakah sudah mencatatkan perkawinannya misalnya, atau sudah mencatatkan kelahiran, atau ada punya aset-aset di Indonesia. Betul. Atau gimana. Ya lebih baik mengantisipasi semuanya ya. Tapi untuk mendapatkan layanan itu sendiri Mas, layanan konsuler itu bisa gimana nih? Apakah kita nelpon, WhatsApp atau gimana? Kita lanjut lagi ya. Tadi kita buka saluran itu yang jelas bisa membuat janji temu di indonesia.nl. Di website www.indonesia.nl. Nah, nanti websitenya akan dicatat di sini ya. Ada www.indonesia.nl. Lanjut Mas. Namun biasanya kan ada ya biasanya yang kurang bisa menggunakan kurang familiar gadget familiar atau kurang familiar dengan gadget, atau itu bisa kita bantu. Misalkan ya bisa telepon aja, telepon ke nomor KBRI. Nanti kita bantu buatkan janji temu di sana. Nah, nanti kita akan kirimkan bisa via WhatsApp, atau kalau yang punya email juga bisa bukti janji temunya. Jadi ketika sudah kita catat kapan harinya yang bisa, jam berapa, itu kita sampaikan ke yang bersangkutan supaya nanti bisa dibawa saat datang ke KBRI. Dan kalau untuk jam layanannya sendiri itu untuk saat ini kita buka dari Senin sampai Rabu untuk semua jenis pelayanan. Untuk penyerahan dokumennya itu dari jam 9 sampai jam 12. 9 sampai 12, Senin sampai Rabu ini untuk layanan konsuler ya. Nah, sebetulnya untuk pengambilan dokumennya itu jam 2 ya, setelah jam 2. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Jadi setelah jam 2 sampai dengan jam 5 atau jam 4? Jam 3. Jam 3, jam 2 sampai jam 3 untuk pengambilan dokumen. Tapi semisalnya ada satu dan lain hal, mungkin bisa menghubungi konsuler ya. Nah misalkan ada yang punya atau keterbatasan waktu ya. Kami nggak bisa lama nih Pak atau Bu. Jadi hubungi saja kami atau bisa juga di email lewat email BID KONS bitcons@indonesia.nl. bitcons@indonesia.nl. Jadi persyaratannya bisa dikirim lewat email. Jadi bisa kita kita cek dulu dokumennya, kita verifikasi dokumennya. Nanti dokumen asli saat datang dibawa, bisa kita langsung proses, kita berikan dokumen yang dimohonkan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Dan karena kan ada urgensi, harus keterbatasan waktu, atau ada misalkan yang kerja nggak bisa ngambil izin lama-lama, atau rumahnya jauh di mana jauh. Nah itu udah sangat dimudahkan sebenarnya ya. Yang penting kirim dulu dokumennya biar bisa dicek agar nggak bolak-balik juga. Karena kami juga harus mempertanggungjawabkan hasil atau produk dari dokumen itu. Jadi makanya sebetulnya yang memakan waktu lebih lama itu apabila ada pemohon yang dokumen persyaratannya itu sulit untuk diverifikasi. Jadi kan kita juga ada prinsip kehati-hatian ya. Jadi jangan sampai dokumen yang dikeluarkan KBRI itu didasarkan oleh dokumen yang belum terverifikasi. Apalagi aspal. Itu bisa jadi masalah. Panjang tuh urusannya nanti, dan itu akan merepotkan banyak orang juga, dia juga nanti jadinya repot. Dan justru menarik ya kalau misalnya dilihat kan memang
rutinitas orang tuh kadang berbeda-beda ya tiap hari ya. Makanya keluarlah kegiatan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh KBRI, dalam hal ini konsuler KBRI untuk menyesuaikan misalnya jam ngambil dokumennya atau jam nyerahin dokumennya, jalur komunikasinya. Satu pertanyaan Mas sebenarnya mengenai layanan konsuler ini sebelum kita berlanjut ke topik rahasia kita hari ini. Nah, kalau misalnya weekend, apakah ada kemungkinan misalnya kan orang kerja yang let's say dia kerjanya bener-bener 8 to 5 Senin sampai Jumat dan mungkin nggak bisa ditinggalkan gitu. Apakah ada alternatif yang bisa diambil? Apakah misalnya KBRI membuka layanan tertentu gitu di weekend? Sebetulnya untuk pemohon yang jauh atau tidak bisa tidak bisa datang langsung ke KBRI, kita sebetulnya juga memberikan layanan via pos ya. Oke. Jadi tadi dokumen yang dimohonkan sudah di email dan kita bisa verifikasi. Nah, tapi syaratnya harus memberikan alamat surat yang memang bisa dipercaya. Oke. Supaya kami bisa mengirimkan dokumen yang sudah selesai itu, yang sudah diterbitkan, bisa sampai langsung dengan surat tercatat, pos tercatat. Pos tercatat. Oh, yang bisa di-track itu ya. Betul, nanti kita akan sampaikan melalui email atau WhatsApp kepada pemohon ya, kode trackingnya. Oke. Supaya yang bersangkutan bisa mencari. Tapi resiko tanggung sendiri itu ya. Kalau tercatat ya kemungkinan yang terburuk adalah yang bersangkutan harus mengambil ke kantor pos. Oke. Kalau misalkan beberapa kali dicoba pengiriman kan tidak ada gagal ya. Tidak ada orangnya mungkin ya saat itu gitu. Oke. Terus kalau ngelihat di medsos tuh kan kita sering mendapatkan ini Mas. Banyak orang yang nanya, kapan nih layanan konsuler lagi? Layanan konsuler. Ini orang-orang pada nanya layanan konsuler. Jadi sebenarnya mungkin bagi yang belum tahu, KBRI itu juga melakukan layanan konsuler atau layanan KBRI ke kota-kota. Kota-kota di Belanda. Dan itu dilakukan secara rutin. Secara rutin. Paling tidak atau sekurang-kurangnya 1 kali dalam tiap bulan ya. Oh, bahkan ada yang 2 kali dalam 1 bulan juga berarti. Biasanya kita memenuhi permohonan dari kelompok masyarakat ya. Mungkin ada yang melakukan kegiatan yang menarik banyak masyarakat Indonesia di situ dan kalau bisa juga ada permohonan ada pelayanan di situ juga ya kita akan respon apabila memungkinkan. Jadi memang prinsip KBRI hadir di mana saja atau negara hadir di mana saja warga negara berada itu kita dilakukan oleh KBRI. Luar biasa nih. Jadi jarang weekend ya Mas sebenarnya ya. Minimal 1 bulan sekali weekendnya kepake. Dan ini dia nih yang udah ditunggu-tunggu. Apa sih dari tadi ngomongin topik rahasia apa sih yang mau kita bahas sebenarnya? Sebenarnya ini tadi sesuai dengan siklus yang sudah kita bicarakan dari tadi ya Mas Dodi ya. Siklus seseorang dari lahir tercatat, nikah tercatat, ya amit-amit suatu saat dia udah nggak ada, meninggal gitu tercatat. Tapi kalau ngomong catat, sedangkan ada satu catatan yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Betul. Dari sejak dia lahir sebenarnya catatan itu sudah menempel ya di akte lahir atau di kartu penduduk gitu. Baru setelah dia berusia 18 tahun, baru dia mendapatkan yang namanya kartu identitas atau kalau kita kenalnya ke KTP ya, kartu tanda penduduk. Nah, tapi di saat ini kita bukan ngomongin KTP sembarang KTP. Tapi ini agak berbeda dan mungkin sebelum kita masuk ke sana sebenarnya banyak juga Mas yang bertanya di KBRI itu bisa nggak sih sebenarnya bikin KTP atau perpanjang KTP atau gimana kalau KTP-nya hilang dan lain-lain? Ya tadi sebagai bagian dari layanan administrasi kependudukan ya dan di KBRI juga sudah sekarang ada pejabat pencatatan sipilnya. Ya. Salah satu produk dari administrasi kependudukan itu adalah kartu tanda penduduk. Nah, sebetulnya yang diterbitkan oleh KBRI itu bukan kartu tanda penduduknya. Tapi tadi yang Mas Kris bilang yang sudah ada sejak lahir kalau sekarang ya. Kalau sekarang dengan sistemnya memungkinkan, kalau yang dulu-dulu mungkin enggak ya. Ya, ini, baru pas ya, 17 ya. Ya, mungkin setelah sistem
informasi administrasi kependudukan yang dimiliki Kemendagri sudah berjalan sejak itu, yang namanya NIK atau nomor induk kependudukan itu sudah diberikan, biasanya sudah sejak penerbitan akta kelahiran yang terlahir di Indonesia tentunya ya. Nah, kendalanya adalah bagaimana warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di Indonesia nggak pernah pulang dan belum pernah mau dibuatkan NIK versi terbaru, dalam artian yang 16 digit itu. Yang kita kenal dengan bentuk produknya itulah kartu tanda penduduk elektronik. Nah, IKTP. IKTP. Oke. Kalau bahasa Indonesia KTPL. KTPL. Jadi ada mungkin kalau yang orang udah lama banget tinggal di luar negeri ya Mas, mungkin masih KTP yang lama nih. Ya masih ada yang namanya Nopen dulu. Nopen, nomor penduduk, betul. Jadi Nopen. Nah, jadi bagi yang belum memiliki NIK 16 digit atau sudah memiliki NIK 16 digit tapi belum punya KTPL, itu bisa mengurus di KBRI, dalam artian yang kita bicara yang belum punya NIK ya. Yang belum punya NIK dulu nih. Sama sekali belum punya. Ya. Hanya punya Nopen atau ada yang sama sekali nggak punya malah. Itu bisa datang KBRI meminta pelayanan penerbitan nomor induk tunggal. Oh ini beda nih ya. NIT. Istilahnya sebetulnya dibedakan untuk posisi atau domisili penduduknya. Jadi kalau nomor induk, karena prinsipnya adalah penduduk itu kan harus berdomisili di dalam wilayah negara Indonesia. Nah, di Indonesia namanya nomor induk kependudukan. NIK itu. NIK. Tapi kalau di luar negeri namanya nomor induk tunggal karena identitas tunggal itu tadi prinsipnya. Tapi intinya itu sama. Jadi NIK dengan NIT itu sama. Jadi kalau ada yang datang, Pak, Bu, saya mau dibuatkan NIT. Kita cek dia sudah punya NIK, itu sama. Oh jadi nggak perlu ya? Perlu. Jadi NIT itu diterbitkan hanya bagi WNI yang belum sama sekali punya NIK. Oke, sama sekali belum ya? Sama sekali. Jadi misalnya dicek nih. Jadi Bapak Ibu sekarang yang lagi melihat ini dicek KTP-nya. Kan dulu KTP masih dilaminating tuh Mas ya. KTP NIK ini dalam artian yang 16 digit ya. 16 digit ya. Kalau yang masih kombinasinya tadi Nopen itu nomor penduduk itu pasti udah bubar lah ya. Kita buatkan nanti. Jadi tinggal dicek dulu nih KTP-nya atau kartu identitas penduduknya, ini versi lama atau versi baru, udah 16 digit tuh ada nomornya di atas tuh, dilihat udah 16 belum dihitung. Kalau belum hubungin tuh KBRI tadi udah dikasih tahu caranya gimana. Dan nantinya itu bisa mendapatkan NIT atau nomor identitas tunggal. Nomor identitas tunggal atau NIT. Dan NIT ini kita kan tadi Mas Todi bilang kita punya NIT pun atau punya NIK kalau misalnya nggak bisa kartunya nggak bisa dicetak di KBRI dong. Ya. Nah, jadi sementara ini kebijakannya adalah pencetakan KTP atau KTP fisik itu hanya bisa dilakukan di dalam negeri. Jadi karena itu kan bukti yang bersangkutan itu tinggal di dalam negeri. Oke. Ya. Nah, gimana caranya? Kendalanya kan, wah kita perlu KTP kan, misalkan buat untuk transaksi macam bank perbankan, surat kuasa dan macam-macam ya. Untuk urusan-urusan di Indonesia lah. Yang ada di Indonesia. Nah, karena kan sekarang semua akses meminta NIT atau NIK. Betul. Nah, caranya ada. Jadi sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2022 itu KTP ada dua jenis, dua bentuk. Yang pertama, yang kedua kita kenal dari zaman dulu kala itu KTP yang berbentuk fisik, yang kartu. Nah, karena sudah era digital, ada yang namanya identitas kependudukan digital. Oh itu dia. Ini yang dibilang, orang bilangnya ini IKD ya. IKD. Saya tuh mikir Mas dari kemarin-kemarin tuh sempat mikir IKD itu apa ya? Apakah
IKN tuh kan ibu kota Nusantara, apakah ini masih ibu kota Jakarta gitu D-nya, tapi di Jakarta. Kalau mau jadi penduduk IKN harus punya IKD. Betul. Jadi ini dicatat nih bahwa sekarang tadi saya juga mikir KTP ada 2 bentuk, apa satu segitiga atau satu bujur sangkar, enggak juga ya. Kan era digital. Era digital kan? Betul. Dan sekarang kan juga kalau misalnya diminta bukti KTP biasanya diminta bentuk digitalnya ya, scanannya atau emang ya pokoknya yang bisa soft copy lah bahasanya kadang-kadang. Jadi ini sebetulnya untuk mempermudah ya. Jadi Kementerian Dalam Negeri menyediakan platform untuk mempermudah bagi WNI kita. Sebetulnya tidak hanya yang di luar negeri tapi juga di Indonesia ya. Betul. Pastinya. Ya. Dan sudah keluar di 2 platform digital untuk App Store dan juga Google Play Store. Oh berarti udah di iOS, di Apple di ya, iOS, di Apple. dan Android. Wah, luar iPhone biasa. dan Android udah bisa semua. Jadi semua gawai yang umum ya, Ya. yang mayoritas ya. Kalau misalnya, mohon maaf kalau yang misalnya sistemnya misal pakai Linux atau pakai apa ya mungkin harus diakal-akalin kali ya. Tapi kalau untuk yang umum kayak Play Store atau Google ya, Google Store dan di Apple udah bisa. Sudah bisa. Luar biasa ini. Pertanyaannya kan selanjutnya caranya bagaimana? Betul. Kan? Nah ini misalnya kita satu-satu Mas. Ini saya bawa HP saya. Ini kebetulan Apple, nggak sombong ya, tapi dan nggak promosi. Ini kalau misalnya kita ke Play Store gitu, ke App Store atau ke Play Store, terus apa nih yang kita cari nih? Coba di search aja. Kalau orang susah ya ngapalin atau mengingatnya, dicek aja coba KTP digital. KTP digital. Kementerian Dalam Negeri, nah, itu juga bisa. KTP digital. Atau identitas kependudukan digital itu juga ketemu. Wah. Oh iya, udah langsung ketemu nih. Ini buktinya ya. Nih, ada. Ini identitas kependudukan digital. Wah. Jadi dengan aplikasi ini nanti di dalamnya kita bisa di situ akan muncul KTP sama persis. Yang kayak kartu itu. Kartu itu. Oke. Lalu di situ ada informasi kartu keluarga kalau yang sudah mengurus keluarga, kartu keluarga yang mengupdate di situ. Nah, cuma tadi caranya bagaimana? Ada syarat-syaratnya. Oke. Jadi yang terpenting itu adalah harus punya KTP elektronik dulu atau sudah punya NIK. Oh, NIK-nya atau NIT. NIT itu tadi ya. Tadi. Jadi kalau belum punya ya belum bisa belum bisa langsung gitu ya. Jadi harus ambil NIK dulu. Ya, diterbitkan dulu NIT-nya gitu kan. Nah, kalau yang sudah punya KTP elektronik itu bisa langsung mengajukan permohonan. Download saja. Download aplikasinya lalu diinstal. Iya. Nah, di situ tinggal di-input apa yang diminta ya. Isi formulir lah formulir ya. Situ. Nanti setelah itu ada, nah ini karena era digital ada selfie dulu tuh di situ. Nah, foto. Memastikan kebenarannya. Kebenaran bahwa yang menginstal aplikasi itu adalah orang yang benar, yang punya nomor KTP itu. Itu nanti akan dicocokkan di sistem di pusat ya. Tapi itu hanya untuk mencocokkan ya Mas, bukan buat jadi foto KTP kita kan? Oh iya betul. Jadi jangan yang posenya yang aneh-aneh seperti di Instagram itu sampai, karena itu nanti memverifikasi. Oke. Nah, tapi ini menjadi menarik sebenarnya ya. Kalau jadi kalau boleh diulang lagi ya prosesnya. Jadi seseorang harus punya NIK atau NIT dulu nih. Ya. Kalau misalnya dia belum punya, minta layanan ke KBRI untuk penerbitan NIT ya. Setelah punya itu atau yang sudah punya IKTP, yang IKTP kan ada masa berlakunya atau enggak sih Mas sebenarnya? Jadi sesuai keputusan MK ya, itu KTP berlaku seumur hidup. Seumur hidup semua ya. Nah, itu Mas, kalau zaman dulu yang di situ ada sampai berlaku misalkan yang paling banyak itu 2017 ya. Iya. Itu masih berlaku. Tuh. Jadi kalau ketemu orang yang masih muda kayak saya contohnya, KTP seumur hidup bukan berarti 60 tahun ke atas. Karena zaman dulu KTP seumur hidup hanya untuk lansia. Hanya untuk lansia. Iya. Tapi sekarang identitas kependudukan seseorang itu berlaku sudah seumur hidup. Seumur hidup. Oke, kita lanjut. Setelah punya NIT atau IKTP masih berlaku, dia bisa download aplikasinya, isi form dan selfie. Ya.
Nah, setelah itu tahapannya adalah akan diminta untuk scan QR code. Nah, Oke. QR code scan ini QR code. yang menerbitkan adalah di sistem SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Oke. Nah, itu harus datang ke KBRI. Ha-ha. Nanti kita terbitkan QR code-nya karena di dalam sistemnya QR code-nya nggak bisa lama-lama. Ada beberapa waktu tertentu saja nanti dia akan invalid. Jadi Oke. waktunya tidak lama. Ya 5 menit, 10 menit gitu. Oh, jadi untuk scan QR code-nya baiknya sudah di KBRI ya Ya, saat melakukan itu. Ya, karena nanti dia nggak bisa melanjutkan sebelum QR code, prosesnya belum bisa lanjut. Iya. Nanti setelah QR code-nya tersedia, dia scan, maka akan dikirimkan email verifikasi. Berikut juga PIN aktivasi untuk mengakses aplikasi tersebut. Oke, berarti ada otorisasinya tuh macam-macam ya. Ada otorisasi Berlapis. berlapis ya. Selain jadi ada pembuktian identitasnya bahwa Ya. dia orang yang benar gitu. Terus ada otentifikasi tadi ya. Ya. Baru ada otorisasi yang dari KBRI bahwa oh ini dokumennya benar, mukanya benar, selfie-nya sudah benar juga. Jangan sampai salah. Baru dia bisa nanti keluarnya di aplikasi itu langsung berbentuk kartu digital ya. Ya, jadi kalau dibuka di situ kartu digital iktp. Kartu digital iktp. Ya, jadi bentuknya sebetulnya sama, cuman ada di dalam layar. Ada dalam layar ya. Dan kalau untuk yang belum punya, Ya. belum pernah punya KTP atau ya hilang atau bagaimana dan posisinya memang sudah menjadi residen di luar negeri walaupun Ya. masih WNI, itu memang sangat berguna ya Mas. Tapi ada nggak sih kegunaan untuk yang misalnya kayak saya udah punya KTP, KTP kartu gitu ya. Terus kalau buat saya yang udah punya KTP kartu, apakah saya perlu mendownload juga atau cukup kartu aja atau gimana sebaiknya? Kalau untuk praktisnya ya, supaya KTP itu kan kalau kita bawa-bawa mungkin takut hilang, apalagi di luar negeri. Sering tuh, itu sering banget hilang KTP. Dan juga kan udah nggak zaman lagi kita bawa fotokopian kan. Iya. Jadi kalau zaman dulu kita fotokopi, kita lipat-lipat. Ini apa harus kita selamatkan lingkungan itu pengalaman banget memang ya harus lipat-lipat kecil gitu. Iya. Nah, itu kan lama-lama pudar itu kan kalau lupa. Oh iya, lama. jelas. Nah, Lecek namanya udah kesama lipetan sama tuh. nanti ada KTP, buka dompet, cari-cari, nah itu kan udah Ribet. nggak zamannya lah ya sekarang. Ya, tinggal dibuka di HP, kita tunjukkan aja ini. Dan itu bisa di-share. Oke. Ada opsi share-nya. Iya, Ada opsi share-nya, ya tentu nanti ada verifikasi ya kemana, memang apakah ini memang mau di-share atau kan itu. Jadi supaya kita nggak ya memang kita memang benar-benar mau membagikan data itu ke orang yang kita tuju. Oke. Makin luar biasa loh kalau dipikir-pikir perkembangan teknologi dan adaptasi yang dilakukan oleh negara ya. Untuk memudahkan dan kayaknya emang udah siap banget kita untuk fully digital nih kayaknya suatu saat nanti Iya. nih kayaknya. Dan itu juga tadi saya tambahkan yang sudah keburu hilang. Yang sudah keburu hilang, betul. Kan kalau di luar negeri susah kan. Masa Iya, kita harus mau betul. pulang. Sementara datanya masih ada. Jadi sementara belum bisa pulang ke Indonesia dan mencetak KTP elektronik yang baru secara fisik, bisa menggunakan KTP digital. IKD ini tadi ya, itu identitas tadi. kependudukan digital itu tadi. Dan kalau suatu saat nih misalnya seseorang lagi di Indonesia, jadi basically yang fisik dan yang digital itu sama persis ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya yang udah punya fisik mau punya yang digital lagi akan lebih baik justru ya. Jadi lebih aman. Dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan itu memang Berlaku ya. Luar biasa loh. Jadi buat selama ini kan soalnya banyak yang tadi kayak seperti Mas Todi bilang mau buka buku bank, mau ngurusin misalnya ke apa sebutannya ke notaris untuk urusan tanah dan lain-lain butuh KTP, harus bongkar-bongkar. Belum lagi dilihat wah KTP-nya udah nggak berlaku. Betul. Sekarang jadi lebih dipermudah ya dengan adanya aplikasi digital ini. Khususnya sekarang udah di Play Store tuh, udah di Play Store Google, udah ada di Apple juga, App Store-nya Apple. Jadi buruan langsung download. Nanti kita akan siapkan namanya ya di sini atau nanti di YouTube-nya nanti lihat di deskripsi akan ada link untuk downloadnya untuk memudahkan. Dan nanti bisa juga kali Mas ya ditaruh di websitenya KBRI nanti ya. Ya. Biar langsung tahu tentang IKD ini.
Jadi ingat, catat bahwa IKD itu bukan ibu kota Jakarta tapi identitas kependudukan digital. Jadi caranya tadi yang penting punya NIT atau IKTP. Ya, kalau belum punya diurus dulu di KBRI. Nanti setelah sudah punya NIT, prosesnya bisa diaktifasi IKD. Oke. Jadi Gawai masing-masing. Digawai masing-masing ya, dibantu 100% tuh Mas ya. Dan mungkin pertanyaan sekaligus pertanyaan terakhir di sesi kita hari ini Mas. Tadi kan sempat diomongin bahwa kita ada layanan LORI juga ya, layanan konsuler atau layanan outreach. Sebenarnya bisa nggak sih mendapatkan layanan NIT atau misalnya aktivasi IKD itu melalui layanan konsuler yang reach out ke daerah-daerah gitu misalnya? Bisa. Dan itu sudah kita lakukan. Oke. Namun waktu yang lalu itu kan karena hanya baru diluncurkan di platform Android, jadi yang punya iPhone belum bisa. Nah, sekarang kan mulai ya beberapa minggu ini ya sudah aktif yang di App Store. App Store ya. Ya, ke depan kita bisa melayani semua. Oke. Jadi kalau yang memang pengen tapi emang waktunya nggak ada atau kebetulan pas ada layanan konsuler yang ada di kotanya, Betul. misalnya di Utrecht, di Vlissingen atau di mana gitu, bisa langsung datang ya. Tapi kira-kira ada yang harus dibawa nggak Mas? Kalau misalnya untuk layanan Yang jelas harus bawa KTP ya. KTP. Ya, atau kalau sudah hilang tadi, yang penting ada fotokopiannya. Fotokopiannya, oke. Kalau Atau emang kartu keluarga. kartu keluarga juga bisa ya? Ya. Oh, karena ada nomornya ya. Ya. Kalau misalnya yang benar-benar udah udah terlalu lama di sini dan mungkin dokumennya udah nggak ada, bikin NIT juga apakah bisa di layanan konsuler itu? Bisa. Bisa ya. Nah, namun persyaratannya cukup banyak nih. Oke. Cukup banyak. Jadi yang pertama itu akta kelahiran. Akta lahir, oke. Akta kelahiran. Yang kedua kalau misalkan kalau nggak punya KTP lama, ada kartu keluarganya nggak yang lama. Oke. Atau dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia ya tentunya yang menyatakan di mana domisilinya yang bersangkutan di Indonesia. Di Indonesianya. Karena itu juga wajib dimasukkan ke dalam sistem SIAK tadi. Kependudukan tadi Kependudukannya Kemendagri tadi. Nah, yang ketiga itu adalah kalau yang sudah menikah harus ada bawa akta perkawinan. Akta perkawinan. Atau kalau yang sudah bercerai ya itu bawa akta perceraiannya. Oke. Ditambah ya karena tadi perkawinan perceraian nanti di input juga. Dan kenapa tadi harus ada akta kelahiran atau kalau ada kakak itu kita juga menginput nama orang tua juga gitu kan. Oh ya. Dan ini kan sinkronisasi data ya. Jadi sinkronisasi data. Juga biasanya yang lupa alamatnya dulu di mana gitu. Makanya itu yang kita harus benar-benar verifikasi dengan dokumen yang memang resmi, valid. Jadi kalau datang modal paspor doang nggak bisa berarti Mas ya, basically. Karena data paspor itu kan terbatas ya, yang ada di paspor ya. Jadi memang masih dipersyaratkan ya oleh Kementerian Dalam Negeri dokumen-dokumen yang saya sampaikan tadi itu sebetulnya untuk memverifikasi kebenaran datanya. Oke. Jadi setelah punya, kalau misalnya itu kan yang belum punya NIT sama sekali ya, belum punya NIK atau NIT sama sekali. Kalau yang udah punya nanti datang ke layanan outreach itu atau layanan konsuler KBRI itu dan udah tinggal bawa HP aja berarti. Iya, tinggal bawa HP. Dan tentunya yang masih fully charge ya, jangan yang udah baterainya habis gitu. Iya, dan pastikan ada paket datanya ya. Betul. Kita nggak menyediakan wifi soalnya. Kami tidak menyediakan wifi gratis. Jadi kemarin juga beberapa waktu lalu ada yang, wah Pak, gimana nih? Saya sudah mau baterainya udah mau habis. Nah itu, coba dicas dulu. Dicas dulu. Disiapkan benar-benar gawainya
supaya prosesnya jadinya lancar. Betul, kadang kan kita juga nggak tahu, kadang-kadang mungkin ada hambatan Betul. sinyal atau hambatan sistem, jadi mungkin harus menunggu gitu Mas ya. Tapi basically memang untuk warga negara Indonesia yang ada di Belanda dan memang mau membuat identitas kependudukan digital ini, berarti KBRI juga memang menyediakan itu dengan berbagai macam cara ya. Bisa datang ke KBRI di hari dan jam kerja, atau bisa datang ke layanan KBRI yang ada di kota-kota ya, yang tiap bulan dilakukan ya. Jadi untuk informasi kota mana aja dan layanannya apa aja akan ada juga nanti di medsos KBRI ya. Biasanya kita akan ngasih tahu. Di-share ya. Dan silakan langsung daftarkan diri untuk mendapatkan layanannya apa tuh. Jangan lupa untuk mendaftarkan layanannya juga ya. Khususnya untuk NIT ya dan layanan admin duk ya tadi. Kenapa kita minta biasanya kita kontak lagi untuk menyediakan dokumen persyaratan di awal ya, bisa lewat email itu untuk kita verifikasi terlebih dahulu. Oke. Jadi setelah bisa terverifikasi, makanya kita bisa siapkan dokumennya. Jadi supaya bisa nanti langsung diambil. Oh, lebih gampang ya jadinya ya. Jadi datang nanti udah tinggal langsung ambil. Nah, kendalanya kalau yang belum bisa ya akhirnya nanti ya mau nggak mau apakah harus ngambil di KBRI atau kita kirim via pos tercatat. Oke. Tapi kalau misalnya udah mau pakai IKD, nggak pakai pos-posan lagi tuh Mas ya. Orang ada di HP gitu iya, betul. Jadi barangnya. Kalau itu kan sudah ada di gawai masing-masing. Betul, dan berarti itu juga dijamin keamanannya lah ya untuk namanya digital itu sekarang. Tadi aja verifikasinya udah berlapis-lapis, insya Allah aman lah. Insya Allah aman. Tentunya kan penyedia platform itu kan pastinya ada. Iya, nggak sembarangan lah. Nggak sembarangan, nggak aplikasi yang cuman. Tapi tentunya harus juga disertai kewaspadaan masing-masing. Betul. Untuk menjaga keamanan dari gawainya itu. Gawainya dan juga memastikan bahwa dia nggak sembarangan kirim. Nanti dia mau mamer-mamer nih, biasanya kan wah udah punya IKD dia pamer-pamerin ke semua orang, jangan gitu juga. Betul. Sama kayak kita juga selalu menghimbau warga negara Indonesia yang ada di Belanda, yang lagi belajar, yang tinggal, yang bekerja apapun, jangan sembarangan membagikan nomor kependudukan ya. Betul. Kita kan punya yang namanya di Belanda ada BSN number. Itu juga kita ingatkan sekali lagi. Jangan sembarangan untuk dibagi-bagikan karena cenderung ada yang suka ngaku-ngaku dari polisi lah, dari mana. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan itu. Betul. Sebagaimana juga dengan NIT atau NIK kita. Jadi jangan sembarangan di share ya. Iya. Oke lah kalau kayak gitu, terima kasih banyak Mas Todi atas waktunya. Dan kalau mau ketemu langsung sama Mas Todi bisa langsung datang ke KBRI. Dan langsung minta pelayanan konsuler setiap hari kerja dari jam 9 sampai jam 12. Konsultasi kita bisa setiap hari kerja. Kalau hari Jumat itu biasanya ada pelayanan perkawinan. Itu nanti mungkin ceritanya di episode lain ya. Nah, udah dijanjikan tuh. Nanti di episode lain kita akan ngomongin masalah layanan-layanan konsuler lainnya. Dan buat semua yang mau tahu atau mau tanya apa aja tentang layanan KBRI, drop di kolom komentar apa sih yang mau kamu tahu dari layanan KBRI secara detail. Kita akan buat untuk episode berikutnya. Sekali lagi Mas Todi, makasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi, sukses selalu. Sukses bagi WNI juga yang ada di Belanda. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Luar biasa nih. Sekian sudah episode MBC Talk kita kali ini, dan seperti yang tadi disampaikan, buat bapak, ibu, adik, kakak semua yang mau memiliki identitas kependudukan digital, yang mau punya KTP digital nih, silakan langsung aja coba download aplikasinya. Dan kalau belum punya, bikin dulu NIT-nya. Di mana? Di KBRI Den Haag atau di layanan-layanan KBRI yang biasanya keliling ke kota-kota. Dan untuk informasi yang lengkap selanjutnya bisa langsung cek website KBRI di www.indonesia.nl. Sekian untuk episode hari ini. Chris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duy. Mantap. Much sorrow comes from worry.